One, two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I l
Oke, gimana videonya? Nah, video itu spoiler ya. Spoiler buat kalian kalau misalnya pengen masuk ke jurusan pariwisata. Nah, gimana? Bening-bening kan cewek-ceweknya? Nah, itu cuma spoiler dan cuma sebagian aja, belum semuanya. Hai student, balik lagi dengan gua Yuda di channel Guru Pariwisata, channel media informasi dan edukasi pariwisata yang tentunya paling alright. Sebelum kita bahas tentang bening-beningnya cewek di jurusan pariwisata, mending kalian subscribe dulu channel ini biar kalian dapetin informasi tentang update-nya dunia pariwisata, hospitality atau perhotelan, dan juga travel ataupun semua yang berhubungan dengan dunia pariwisata kita akan bahas di sini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, mending kalian share ataupun kalian like video ini, tapi yang betul-betul niat ya, yang memang betul-betul kalian suka banget sama konten yang seperti ini. Nah, di video kali ini gue bakalan share di mana sih gudangnya cewek-cewek pariwisata itu. Nah, tadi kan gue udah kasih lihat nih spoilernya seperti apa. Tapi bukan itu deng ya, bukan itu yang bakalan kita bahas. Jadi kalau misalnya cewek-cewek di jurusan pariwisata itu bonusnya lah buat kalian. Nah, di mana sih gudang-gudangnya mahasiswa pariwisata itu? Tentunya ada di perguruan tinggi. Ya, namanya juga mahasiswa. Nah, perguruan tingginya di mana? Tentunya kalau misalnya kalian masuk ke perguruan tinggi, yang paling pertama dicari adalah perguruan tinggi negeri. Oke, betul kan? Nah, perguruan tinggi negeri ini kalau misalnya kalian belum tahu infonya, di mana aja sih perguruan tinggi negeri yang memang ada jurusan pariwisata, apalagi di Bandung, Kak. Bandung kotanya itu yang dingin, kemudian mojang-mojang atau cewek-ceweknya asoy, dan juga tempat nongkrongnya banyak ya. Jadi kalau misalnya di Bandung ini merupakan salah satu kota pelajar juga di Indonesia. Nah, nggak ada salahnya kalau misalnya kalian pergi ke Bandung atau kalian pengen sekolah di Bandung dengan jurusan pariwisata, nggak ada salahnya kalian masuk ke perguruan tinggi negeri dulu tentunya. Nah, di Bandung ini kita punya 4 perguruan tinggi negeri ya, bukan kita ya, Indonesia ya. Indonesia punya 4 perguruan tinggi negeri yang ada di Bandung. Langsung aja biar durasinya cepat juga ya buat kalian teman-teman yang memang lulusan SMA, SMK ataupun misalnya pakai C ya. Kalian pengen tes tahun ini. Nah, tesnya di mana? Tes SBMPTN ataupun tes mandiri. Dan ini gue kasih tahu ya 4 jurusan pariwisata yang memang oke banget buat kalian. Selain kalau misalnya kalian masuk ke pariwisata, selain tadi spoiler cewek-ceweknya yang oke banget tuh ya, oke kan berseragam juga, dan juga kuliahnya nyantai bro ya, banyak jalan-jalannya, tiap semester ada jalan-jalan. Kemudian nah biasa kalau misalnya paling susah itu ya mungkin skripsinya. Semua mahasiswa pasti ngerasain skripsinya yang susah. Oke, langsung aja kita bakalan bahas 4 perguruan tinggi negeri dengan jurusan pariwisata yang ada di Bandung. Nah, ini ada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ini ada di Jalan Setiabudi. Ya, lengkapnya di sini, alamat lengkapnya. Oke, nah di sini ada 10 program studi
ya 3 jurusan. Nah ini apa bedanya program studi dan jurusan, nanti kita akan bahas. Nah jadi di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ini ada di daerah atas juga, daerah Setiabudi, jadi lumayan sejuk kalau misalnya kalian sekolah di sana ataupun kuliah di sana. Nah di sini ada 10 program studi, yang mana 3 jurusan. Yang pertama jurusan hospitality, ya, yang berhubungan dengan perhotelan dan restoran. Kemudian yang kedua ada jurusan kepariwisataan, dan yang ketiga ada jurusan perjalanan. Oke, nah di dalam jurusan hospitality ini ada beberapa program studi, yang diantaranya ada administrasi hotel, itu jenjangnya D4. Kemudian ada manajemen divisi kamar, itu jenjangnya D3. Kemudian ada manajemen tata hidang atau MTH, itu jenjangnya D3 juga. Kemudian ada manajemen tata boga, ya, itu sama jenjangnya D3 juga. Kemudian ada manajemen patisserie, nah itu sama jenjangnya D3. Jadi Sekolah Tinggi Pariwisata ini dulu sih ada yang S1, cuman tahun ini katanya sudah ditutup, tidak menerima lagi S1, jadi hanya fokus pada D3 dan D4. Nah untuk jurusan perhotelan kalian akan difokuskan untuk bagaimana sih mengolah hotel, kemudian dan di kitchennya juga seperti apa, ya tadi kan ada administrasi hotelnya seperti apa, manajemennya itu, kemudian ada divisi kamarnya, ya itu seperti apa, kemudian ada manajemen tata hidang yang berhubungan dengan FB, kemudian ada manajemen tata boga, yaitu berhubungan dengan pengolahan makanan, dan manajemen patisserie berhubungan dengan pengolahan kue ataupun misalnya makanan yang manis-manis. Nah itu untuk di jurusan hospitality. Kemudian ada jurusan kepariwisataan. Nah di jurusan kepariwisataan ini ada 2, ya, jadi ada manajemen destinasi dan juga manajemen bisnis wisata, ya kalau nggak salah itu juga. Oke. Nah itu ada manajemen destinasi dan juga manajemen bisnis wisata. Jadi kedua-duanya itu jenjangnya D4, ya, jadi lebih membahas tentang bagaimana pengolahan tempat wisata dan bagaimana kalian bisa menerapkan ilmu pariwisataan yang udah kalian dapatkan. Kemudian ada yang ketiga, ada jurusan perjalanan, ya. Jurusan perjalanan ini gue juga lupa lagi, gue bakalan lihat, ya, bakalan lihat dulu karena lupa lagi lah, maklum. Nah oke. Di ini ada 4, tapi yang satu itu S1, jadi di close aja kalau S1 nya. Jadi ada yang pertama itu ada MBK, manajemen bisnis konvensi dan event. Nah ini membahas bagaimana tentang event. Kemudian yang keduanya ada manajemen bisnis perjalanan. Kemudian yang ketiganya ada manajemen pengaturan perjalanan. Mungkin kalian misalnya mau lebih jelasnya nanti cek aja langsung di websitenya. Oke, di sini. STP ini untuk jurusan favoritnya kalau nggak salah itu di administrasi perhotelan, ya. Jadi emang jurusan hospitality itu paling favorit, dan juga di manajemen tata boga dan manajemen patisserie, karena lulusan atau alumni dari STP ini sudah mendunia. Ya, kemudian untuk bagaimana sih cara masuknya? Nah, cara masuknya di sini kalau di STP itu ada namanya ujian bersama. Jadi semua Politeknik Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata. Jadi STP ini di bawah Kementerian Pariwisata, semuanya melakukan ujian bersama. Tapi sayangnya kemarin tanggal 20 sudah ditutup pendaftarannya ujian bersamanya. Tinggal ujian mandiri nanti mungkin di bulan depan ya, nggak salah ya. Nanti kalian cek aja dulu. Kedua ada Universitas Pendidikan Indonesia, nah atau UPI ya. Ini sama di Jalan Setiabudi juga, jadi masih daerah atas, daerah dingin, ini tetanggaan dengan STP juga. Nah, jadi di manajemen langsung ke jurusan aja nih ya. Jadi di UPI ini ada 4 jurusan pariwisata ya. Yang pertama itu ada manajemen pemasaran pariwisata, kemudian ada yang keduanya manajemen resort and leisure, kemudian yang ketiganya manajemen industri catering, dan ini yang baru nih, yang paling bungsu itu pendidikan pariwisata. Oke. Nah, semuanya itu jenjangnya S1 ya. Kebetulan gue juga alumni dari manajemen pemasaran pariwisata. Nah, di manajemen pemasaran pariwisata ini kalian akan belajar tentang bagaimana pengolahan bisnis wisata dari perspektif pemasaran. Jadi lebih kepada manajemen pemasaran nantinya. Nah, kemudian untuk manajemen resort itu kalau nggak salah yang pernah gue tahu dari teman-teman gue dulu, itu lebih kepada manajemen pengelolaan kawasan. Jadi lebih mungkin nanti ada geografi ya, ekologi,
dan juga arsitek ya, seperti itu. Nah, ini kalau untuk yang ketiga, manajemen industri catering, itu lebih kepada bagaimana cara pengolahan makanan ya. Tadi kalau misalnya di STP ada manajemen tata boga ya, di sini ada manajemen industri catering. Jadi skupnya industri ya, industri catering, jadi industri makanan. Kemudian yang terakhir ada Dikpar. Nah, ini pendidikan pariwisata, ini adalah mungkin gabungan dari ketiga ini ya. Nah, pendidikan pariwisata itu ada untuk apa? Untuk mengakomodir calon-calon guru pariwisata di masa yang akan datang. Nah, kemudian jurusan favoritnya apa? Nah, jurusan favoritnya saya nggak tahu ya. Kita lihat aja, kalau misalnya kalian pengen tahu, lihat aja nanti di website, di Google, banyak sekali nanti tentang jurusan yang memang kalau misalnya kalian lihat favoritnya itu yang terbanyak aja. Daftar yang terbanyak berarti itu jurusan favoritnya ya. Tapi kalau misalnya selama ini yang gue tahu nggak ada favorit sih ya, sama aja sih semuanya ya. Oke. Nah, terus untuk tes masuknya seperti apa? Tes masuknya itu ada SNMPTN ya, yang sudah dilaksanakan bulan-bulan kemarin. Kemudian nanti ada SBMPTN juga ya, dan nanti ada ujian mandiri. Jadi UPI langsung mengadakan ujian atau tes mandiri. Nah, biasanya kalau skor UTBK-nya saya kurang tahu, nanti kalian juga bisa cek skor UTBK-nya berapa. Oke, nah itu untuk di UPI. Oke, nah ini yang ketiga ada Polban atau Politeknik Negeri Bandung. Nah, Polban ini unik juga. Jadi di sini basically adalah teknik, kebanyakan teknik, tapi ternyata ada yang program studi tentang pariwisata, tapi di sini masuknya kepada jurusan administrasi niaga. Nah, untuk jenjangnya itu D3 ya, kebetulan untuk jurusannya namanya usaha perjalanan wisata. Nah, di Polban ini untuk jurusan pariwisatanya hanya ada satu, dan di bawah juga administrasi niaga. Jadi ini hanya ada satu, D3 juga ya, tapi nggak apa-apa, sama aja. Oke. Nah, untuk saringan masuknya atau tes masuknya seperti apa? Tes masuknya kalau misalnya Polban sama kayak STP kalau nggak salah, itu biasanya langsung ujian mandiri. Jadi ujian mandiri masuk Polban seperti apa, dan nanti kalian akan diakomodir seperti apa. Oke, yang keempat atau yang terakhir itu ada di Universitas Padjadjaran. Nah, ini program studi di bawah Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Nah, jurusannya apa sih? Di sini ada jurusan, bukan jurusannya, salah ngebedain antara jurusan dengan program studi. Nah, di sini ada program studi pariwisata bahari. Jadi pariwisata bahari mungkin lebih kepada pariwisata yang diadakan di laut. Ya, nanti kalian cek aja dulu nanti di websitenya, ya, websitenya langsung dicek aja pembelajarannya apa aja, dan di sana juga komplit nanti misalnya pembelajaran mata kuliahnya apa aja. Nanti itu akan komplit. Nah, yang saya tahu di Unpad ini bukan manajemen pariwisata bahari ini, itu adalah jurusan yang baru tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, itu jadi kemungkinan besar kalau misalnya kalian memilih ke jurusan ini, mungkin ada kemungkinan besar bisa keterima, karena peminatan juga mungkin masih sedikit ya. Jadi nggak tahu kalau tahun-tahun depan. Nah, itu untuk di Unpad. Jadi kalau misalnya kalian pengen kuliah di Unpad, tahu kan Unpad yang di Jatinangor, itu misalnya kalian pengen ke pariwisata, masuk aja ke pariwisata bahari. Nah, ini kalau nggak salah pakai seragam atau enggaknya nggak tahu, tapi yang pasti ini jurusan yang memang berpotensi juga untuk masa depan. Karena apa? Karena sebagian wilayah Indonesia itu adalah lautan, dan diperlukan sumber daya manusia yang memang cakap dalam pengembangan pariwisata, khususnya dalam pariwisata kelautan atau pariwisata bahari. Oke. Nah, terus untuk tesnya seperti apa? Tesnya itu kalau misalnya Unpad sama dengan UPI ya. Jadi ada SNMPTN, kemudian ada nanti SBMPTN juga. Nah, untuk skor UTBK-nya saya nggak tahu. Oke, mungkin ujian mandiri juga ada. Nah, itu dia 4 perguruan tinggi negeri yang memang ada jurusan pariwisatanya, dan juga dengan cewek-cewek beningnya tentunya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian minat dan kalian betul-betul pengen masuk pariwisata, nanti saya share deh bagaimana pengetahuan apa yang memang harus kalian punya kalau misalnya kalian pengen masuk ke pariwisata. Nah, yang 4 tadi itu memang bersaing, apalagi di STP dan di UPI
itu memang cukup bersaing. Jadi kalau misalnya kalian lihat aja nanti di Google banyak tentang informasi soal UTBK dan lain-lainnya seperti apa. Oke, paling segitu dulu video dari gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka, kalian share ataupun like ya. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan, kalian tinggal komen aja di bawah. Oke. Thank you so much. Stay safe and stay at home tentunya. Oke, sampai corona ini beres. Bye. Thank you.